Ibu Bapak saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, Shalom. Ada orang yang mengira asal dia sudah beribadah, asal dia sudah persembahkan sesuatu yang berharga kepada Tuhan, itu sudah cukup. Ketika beribadah, dia tetap ikut ritual, ritus-ritus yang ada, aturan-aturan yang ada. Nanti setelah beribadah, dia hidup untuk menyatakan. Lakukan seperti itu dengan harapan sudah apa kita buat begini, nanti kita bisa pergi ke rumah Tuhan lagi untuk beribadah. Kalau ada salah minta ampun, kalau ada hukuman yang harus kita tanggung, kita tinggal kesempatan korban dan seterusnya. Nanti Tuhan tetap terima beta hidup tetap berkenan kepada Tuhan. Apakah boleh begitu, Bapak-Bapak Saudara? Apakah boleh kita menjadi orang yang beriman yang taat ketika hari ibadah? Dan ketika hidup sehari-hari di luar sana, kita hidup menurut keinginan hati sendiri. Itu menjadi pertanyaan mendasar. Kita belajar dari teks Mika 6 ayat 1 sampai 16 ini. Nabi Mika adalah seorang nabi yang berasal dari Moresha, yaitu tempat yang kurang lebih 27 km jauhnya dari kota Yerusalem. Nabi Mika dikatakan tinggal di kota Yerusalem, dan di Yerusalem dia bernubuat, dia menyampaikan pengajaran dan juga peringatan kepada orang-orang baik yang ada di Samaria maupun yang ada di Yerusalem. Apa yang dia sampaikan? Selama kurang lebih 50 tahun dia berkarya, hidup dan berkarya di wilayah itu. Dia punya pokok dari pengajaran dan kritiknya kepada orang-orang yang ada di Samaria, di kota-kota besar itu, dan juga yang ada di Yerusalem, adalah kepada khususnya kepada para petinggi dan orang-orang kaya, mereka yang memegang kekuasaan pada waktu itu. Pokok kritiknya adalah oleh karena cara hidup orang-orang ini yang tidak sesuai dengan kehendak. Gambarannya kita baca dalam teks yang tadi 16 ayat yang tadi kita baca. Bapak Saudara, kalau kita lihat ayat-ayat ini, Bapak Saudara, di sini Tuhan melihat bahwa umat Israel yang ada di Samaria maupun umat Yehuda yang ada di Yerusalem, mereka yang memegang kekuasaan, mereka yang mempunyai harta yang banyak, para saudagar-saudagar ini, mereka hidup menurut mau mereka sendiri. Itu terbukti dengan mereka bilang kami sudah beribadah kepada Tuhan, dan betapa capeknya ada dalam ritual ibadah dengan mempersembahkan begitu banyak korban. Aturan hukum Taurat 10 dijabarkan dalam 613 aturan, lalu ada aturan-aturan tentang bagaimana mempersembahkan korban. Kalau buat saat ada dikatakan kalau buat pelanggaran anak pertama, anak sulung dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu ada begitu banyak aturan yang lain. Mereka merasa capek, dan Tuhan Allah melihat bahwa mereka merasa bahwa Tuhan buat mereka seolah-olah menjadi capek. Padahal menurut Tuhan besok-besok capek. Umat tidak capek, yang capek ini sebagai Tuhan. Apa yang telah dibuat bagi mereka? Teks kita mengatakan Tuhan telah menyelamatkan mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir, membebaskan mereka dari negeri perbudakan, membuat mereka dipimpin oleh Musa dan juga Harun dan Miriam. Mereka juga Tuhan Allah juga telah melakukan perkara besar ketika misalnya Raja Moab meminta Balak seorang tukang sihir untuk mengucapkan kalimat kutuk kepada umat Israel, tetapi yang terjadi
dalam ayat yang kita baca dari ayat 2, ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima mengatakan kalau gitu Tuhan Allah mencapai, Tuhan lebih capek. Tetapi umat berbuat seolah-olah bahwa mereka lebih capek, mereka lelah, mereka tidak kuat lagi untuk ada dalam ritual-ritual itu. Oleh karena seolah-olah Tuhan buat sedikit tapi kami buat yang banyak. Tuhan akan menegur mereka hal ini, dan Tuhan bukan sekadar menuntut, tapi Tuhan melakukan pengajaran, dan Dia meminta langit dan bumi semesta ini memanggil untuk menjadi saksinya ketika Tuhan menuntut keadilan kepada umat, menuntut keadilan terutama terhadap umat. Dan dalam teks ini ada pengaduan Tuhan mengenai besok ini karena sebagai umat Tuhan menuntut, karena besok sudah begini, maka sekarang hukuman yang ini. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat teks-teks ini Ibu bapak, kita akan menemukan bahwa ada banyak praktek yang membuat Tuhan Allah tidak suka terhadap umat Israel dan juga orang-orang yang ada di Yehuda. Mereka ini menyangka bahwa dengan mereka mempersembahkan korban, mereka sudah memuaskan hati Tuhan. Mereka rajin beribadah itu cukup. Mereka mempersembahkan korban pada hari raya Sabat dan hari-hari raya tertentu itu cukup. Tetapi ternyata mereka menindaklanjutinya dengan melakukan perbuatan jahat dalam sepanjang waktu-waktu di antara hari raya ke hari raya yang lain. Bapak saudara yang diberkati Tuhan, teks kita juga mengatakan bahwa Tuhan mengatakan kepada umat, sebenarnya apa yang kita minta dari sorga? Sebenarnya bagaimana hidup yang berkenan kepada Tuhan? Tidak ada yang lain selain ayat 8 bilang begini. Dan apapun yang dituntut Tuhan daripada selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Itu saja yang Tuhan minta. Bahwa ada aturan tentang mempersembahkan korban, tentang bagaimana beribadah, itu aturan yang dibuat sebagai tanda terima kasih umat. Hal yang harus dilakukan sebagai tanda terima kasih umat kepada Tuhan, bukan untuk mencari berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan Allah bilangnya Tuhan kita hanya berlaku adil, sebagaimana Tuhan Allah adil terhadap mereka. Keadilan itu adalah ketika Tuhan membela mereka, ketika mereka tertindas, ketika mereka ada dalam masa sukar sulit. Tuhan membela para miskin, orang janda, yatim piatu, asing dan rendah, itu diterapkan dalam aturan Tuhan mau supaya umat melakukan itu. Yang diminta dari Tuhan bukan hanya ibadah, tetapi bagaimana umat bersikap adil terhadap orang-orang yang ada di sekitar kehidupan mereka. Selain berlaku adil, yang dilakukan adalah mencintai kesetiaan, setia kepada Tuhan, setia dan jujur kepada sesama manusia berdasarkan hukum kasih. Pendeknya, setia pada panggilan hidup mereka sebagai umat Tuhan. Dan alasannya adalah karena Tuhan adalah Allah yang setia dalam diri dan setia mengasihi umat. Manakala umat tidak setia, Tuhan Allah tetap setia. Manakala umat membelalangnya, Tuhan Allah tetap merangkul, menjadi merangkul dan juga membawa dalam jalan yang benar. Selain itu, yang diminta Tuhan supaya ini mereka berkenan kepada Tuhan adalah hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Maksudnya menjalani hidup setiap hari di hadapan Tuhan dengan rendah hati dan dengan bersyukur karena kebaikan Tuhan. Menjalani hidup rendah hati di hadapan Tuhan dan bersabar adalah sejauh dari praktek kesetiaan yang berlaku adil. Dalam melakukan semua itu, manusia tidak pukul dada, manusia tidak menjadi sombong oleh karena semua yang telah dilakukan. Apapun yang dimiliki, apapun yang dilakukan, perkara-perkara besar apa saja yang telah dilakukan untuk menolong orang,
Tuhan. Itu yang diminta dari umat. Ibu bapak saudara, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh umat, itu sungguh jauh daripada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ayat 9 sampai 16 memberikan kepada kita gambaran tentang ini. 9 sampai 11 misalnya begini. Dosa mereka yang adalah para tinggi saudara berkata itu adalah mereka menipu dengan timbangan. Kalau mereka hendak membeli, mereka memberatkan batu timbangan pada bagian mereka, sehingga pembeli mendapat sedikit tapi membayar banyak. Kalau mereka hendak menjual, maka mereka memberatkan pada bagian penjual dengan batu timbangan yang lebih berat, sehingga orang yang membeli membayar banyak tetapi dapat sedikit. Menipu timbangan biasa dinamakan serong. Ini dia pakai mesin ukuran hebat dan juga batu timbangan. Kalau ketemu sini bilang main gaji, ya. Kalau orang dulu bilang main gaji. Itu yang dilakukan oleh orang-orang kaya pada waktu itu. Mereka membeli dan membayar dengan tidak semestinya. Ibu bapak saudara, ayat 12 bilang, dosa mereka juga adalah dosa lidah dan juga penipuan. Para pemesan dan pemerintah, para saudara kaya suka berkata dusta. Mereka yang ada di kota-kota, mereka yang menguasai kota suka berkata dusta. Tentu saja ini hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Mereka bilang bahwa kami sudah berlaku adil, tetapi sebenarnya mereka sedang menipu. Itu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan ayat 16 bilang bahwa Tuhan tidak suka kepada mereka ini karena mereka meneladani apa yang dilakukan oleh pemimpin atau raja-raja terdahulu. Raja Omri maupun keluarga dari Raja Ahab. Mereka melakukan apa yang jahat, menyembah berhala, menipu, merampas harta dari orang-orang miskin. Mereka membunuh dan seterusnya. Tindakannya jauh dari benar. Dan hal itu tidak disukai. Ternyata meskipun mereka persembahkan banyak korban, setia mentaati merayakan hari raya sesuai dengan penanggalan, tetapi ketika mereka berlaku tidak adil, tidak mencintai kesetiaan dan tidak mentaati di hadapan Tuhan, Tuhan Allah tidak suka atau hidup mereka tidak berkenan pada Allah. Bapak saudara, mulai minggu ini tanggal 2 Juli sampai nanti pada akhir bulan November, kita akan merayakan minggu ketiga November pada saat yang selanjutnya. Ada 2 minggu ke depan kita rayakan, dan sebagai minggu sesudah Pentakosta biasa disebut sebagai minggu biasa atau disebut sebagai minggu gereja berjuang. Kita pakai sekolah hijau, warna tulis hijau, dan saya ajak kita untuk memperhatikan apa yang digambar yang ada di sini di kain mimbar ini dan juga pada lambang pada stola yang kami pakai. Kita lihat di sini ada gambar gelombang, ada gambar perahu dengan layar, ada salib, ada gambar pelangi, dan juga ada gambar burung merpati dengan panahnya ada ranting jual santet. Ibu bapak saudara, kita merayakan minggu-minggu ini sambil mengingat akan perjuangan hidup kita sebagai umat milik Tuhan, perjuangan hidup kita sebagai gereja sepanjang masa. Bagaimana perjuangan gereja dan pertandingan kita? Bagaimana keadaan dunia yang di dalam gereja hidup, yang di dalam kita sebagai umat milik Allah hidup, hadir bertumbuh. Kita dan gereja ini mesti tetap fokus untuk mendirikan tanda-tanda kerajaan Allah, untuk hidup berkenan kepada Allah. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita bawa kabar selamat itu kepada dunia ini. Bagaimana cara umat Allah, orang yang beriman, yang mengalami kasih sayang Tuhan, wajib menyatakan percaya, wajib menyatakan imannya, dan juga terima
kepada Tuhan dalam dua cara ini. Yang pertama, cara yang pertama adalah setiap beribadah pada hari khusus. Ketika hari ibadah hari Minggu seperti ini, ada perayaan yang jauh, ibadah-ibadah di tempat kita, baik ibadah rumah tangga, ibadah apapun itu, kita setia merayakannya dan tidak tanpa paksaan, merayakan dengan gembira, tidak ada yang maksa, tidak ada yang memaksa, tapi hati kita tergerak untuk mau melakukan. Yang kedua, kita menyatakan iman kita, percaya kita, syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan dalam hidup sehari-hari dengan cara hidup yang mencerminkan Tuhan. Bagaimana Tuhan telah melakukan, yaitu Tuhan yang adil, kita juga bersikap adil, Tuhan yang mencintai kesetiaan, sebagaimana Tuhan setia kepada kita. Apapun yang kita lakukan, dia tetap menerbitkan matahari kepada orang yang benar dan orang yang jahat. Itu juga yang kita lakukan terhadap semua orang. Ketika orang ada di sekitar kehidupan kita, bagaimana kita bersikap sebagai orang yang setia, itu menjadi pergumulan setiap dan juga hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Dari teks ini, Bapak Saudara, ada dua macam iman percaya. Ada iman yang palsu, iman yang setengah-setengah, beriman untuk rajin beribadah, tetapi tidak beriman dalam hidup sehari-hari. Mereka yang beriman palsu ini melakukan praktik hidup, praktik berdagang, praktik bergaul yang penuh dengan penipuan dan memperkaya diri sendiri. Iman sejati yang kedua adalah iman sejati dan percaya yang sejati, ialah mereka yang setia beribadah kepada Tuhan pada hari-hari tertentu sesuai dengan aturan agama dan taat kepada Tuhan dalam hidup sehari-hari. Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua yang juga menjadi bagian dari jelas pemimpin tadi, dikatakan ibadah yang sejati adalah mempersembahkan seluruh tubuh kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan Allah. Perubahan budi, perubahan sikap yang dari yang buruk kepada yang baik, itulah hidup yang berkenan kepada Allah. Kalau hanya mempersembahkan harta dan memuji, bersyukur kepada Tuhan dengan kata-kata saja, itu adalah iman yang palsu, iman yang benar, iman yang diomong, dinyatakan, dibuat dalam ibadah-ibadah, dinyatakan dalam ibadah-ibadah, tetapi juga ditindaklanjuti dalam perilaku hidup yang nyata setiap hari. Perjuangan kita ini, Bapak Mama Saudara, perjuangan kita sebagai umat maupun perjuangan gereja untuk berlaku adil, cintai kesetiaan dan hidup rendah hati di hadapan Allah ini adalah untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah. Gambar yang kita lihat di dalam lambang kain mimbar ini menunjukkan hal ini. Harus diakui, perjuangan kita tidaklah mudah. Bagai perahu yang berlayar menuju ke tujuan, tetapi diterpa gelombang dan angin kencang, sangat sulit. Tetapi perahu akan tetap diarahkan kepada tujuan. Kita tidak akan sendiri dalam perjuangan ini. Ada pelangi kesebutan. Kita berjuang dengan semua untuk berlaku adil, cintai kesetiaan dan hidup rendah hati di hadapan Tuhan, dan kita tidak akan tenggelam dan binasa. Itu menjadi janji Tuhan, janji penyertaan Tuhan. Ada pelangi, ada burung merpati dengan ranting zaitun yang menjadi lambang janji keselamatan dan janji pemeliharaan serta penyertaan Tuhan bagi kita umatnya. Selamat berjuang bersama saudara. Gelombang dunia ini membuat kapal kita banyak kali ada dalam keadaan sulit. Tapi kita punya Tuhan yang menuntut perjalanan hidup kita. Dia berjanji selama pelangi masih ada, Tuhan tidak akan pernah lagi menghukum umatnya. Kasih setia yang tetap akan ada bagi kita dan pemeliharaan yang janji tetap bagi kita. Kita berpegang pada janji itu.
dan hidup dengan janji. Tuhan menolong kita supaya hidup berkenan kepadanya. Amin.